Padahal ini teh perkara besar, namun banyak orang yang menyangka bahwa perkara ini adalah perkara yang kecil. Banyak di antara sekitar kita ya yang tidak sholat. Di zaman Rasulullah mah orang yang tidak sholat berjamaah teh mereka malu, malu kalau orang tidak berjamaah. Sedangkan sekarang ongkoh berjamaah tidak, lalu kemudian menunda-nunda sholat itu perkara besar di zaman para sahabat. Ide kita sekarang mah disepelekan. Nah inilah dia fitnahnya kita zaman sekarang. Banyak juga termasuk perkara-perkara yang dianggap besar oleh para sahabat, lalu kemudian yang sekarang kita anggap sepele. Termasuk contohnya adalah berbohong atau menipu, terutama ketika berjualan. Masya Allah. Beda ya Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan supaya lebih ngena nanti ya, supaya lebih ngena. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah 3 orang laki-laki yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi laki-lakinya mempunyai penyakit kusta ya, penyakit belang. Yang kedua laki-lakinya ini punya penyakit botak, rambutnya nggak tumbuh-tumbuh, sampai-sampai orang itu jijik melihat mereka. Yang ketiga orang yang buta, orang juga nggak suka melihat orang yang 3 ini. Lalu kemudian Allah memerintahkan seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia bertanya kepada laki-laki yang punya penyakit belang ini, apa yang kamu alami? Kata malaikat, oh kulit saya begini-begini, dijelaskan. Orang-orang itu jijik melihat saya. Apa yang kamu inginkan? Kata malaikat ini, saya ingin sembuh dari penyakit yang menjijikkan ini, katanya. Akhirnya malaikat ini mengelus dia. Sampai saat itu juga sembuh penyakitnya. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat, harta apa yang kamu sukai? Unta, katanya. Lalu diberikanlah orang ini unta, untanya yang hamil. Diberikanlah dia, semoga Allah memberkahimu, kata malaikat ini. Lalu malaikat pindah kepada laki-laki yang botak, Bapak Ibu, dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu inginkan? Kata malaikat kepada laki-laki yang botak. Saya ingin tumbuh rambut karena orang-orang itu jijik melihat saya. Lalu diusaplah dia, maka tumbuhlah rambutnya sehingga dia menjadi laki-laki yang yang parasnya tampan, enak dipandang. Lalu kemudian malaikat bilang, harta apa yang kamu sukai? Sapi. Lalu malaikat memberikan dia sapi yang hamil. Berikan dia sapi. Semoga Allah merahmatimu atas melalui sapi ini, katanya. Lalu yang ketiga, malaikat mendatangi orang yang buta. Yang buta ditanya, kamu ingin apa? Saya ingin sembuh dari penglihatan, dari kebutaan ini, katanya. Karena orang-orang tidak suka melihat saya. Lalu diusaplah dia, sembuh saat itu juga matanya, dia bisa melihat. Lalu kemudian malaikat nanya, harta apa yang kamu sukai? Dia bilang, kambing. Lalu diberikanlah dia kambing yang hamil. Lalu kemudian beberapa tahun itu, yang tadi yang penyakit kusta, yang botak dan yang buta, pertama untanya sebanyak dia menutupi lembah, saking banyaknya untanya. Yang kedua, saking banyaknya sapinya, lembah itu ditutupi oleh sapinya. Begitu juga dengan kambing ini, dia punya banyak kambing. Akhirnya Allah mengutus malaikat lagi untuk menguji orang yang sudah kaya ini. Dia udah kaya, tiga-tiganya udah kaya. Didatangi yang tadi yang penyakit kusta yang sudah sembuh, sekarang jadi orang kaya, jadi orang tampan, ganteng sekarang. Akhirnya malaikat ini pura-pura menjadi orang yang penyakit kulit juga. Dan kemudian minta tolong kepada orang yang pertama. Saya lagi dalam perjalanan, tidak ada bekal. Tidak ada tempat saya minta pertolongan kecuali kepada Allah dan sekarang melalui dirimu. Apa katanya orang yang dulunya yang kena penyakit kusta? Dia juga jijik melihat
Malaikat yang menjelma sebagai penyakit dia yang dulunya. Lalu kemudian malaikat ini minta, si laki-laki yang sudah kaya ini nggak mau memberikan malaikat yang menjelma sebagai manusia ini. Apa katanya? Lah, ini mah saya dapat dari keturunan-keturunan katanya. Kekayaan dari nenek moyang saya katanya. Akhirnya saya banyak keperluan, masih banyak yang saya harus bayar. Jadi saya nggak bisa memberikan kamu katanya. Akhirnya malaikat ini berkata, perasaan saya, kamu teh dulu sama penyakitnya seperti saya. Enggak, bukan gitu katanya. Akhirnya kata malaikat ini, ya, kalau kamu benar-benar berdusta, semoga Allah mengembalikan kondisimu seperti dahulu kala. Akhirnya saat itu juga ulang lagi penyakitnya. Malaikat kembali kepada yang botak dengan pertanyaan yang sama. Dia minta dengan yang sama juga. Saya tidak ada bekal lagi untuk dimakan. Tidak ada lagi tempat saya minta pertolongan kecuali kepada Allah dan kepada dirimu, kata malaikat. Apa kata yang botak yang dulu yang sudah sembuh? Lah, sama jawabannya. Dia tidak mau memberikan kepada malaikat ini yang menjelma sebagai manusia. Saya banyak keperluan katanya. Nggak bisa memberikan kamu. Sehingga apa kata malaikat ini? Kalau benar yang kamu katakan, dan jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dahulu kala. Akhirnya keadaannya sama seperti dahulu kala lagi. Yang terakhir ternyata malaikat mendatangi orang yang buta, yang dulunya buta, yang sudah sembuh dan sekarang jadi orang kaya. Malaikat minta, apa kata yang buta? Di luar dari dugaan kita. Apa kata yang buta ini? Dulu juga saya sama seperti kamu, buta, dan saya nggak punya harta. Lalu kemudian Allah menyembuhkan penglihatanku dari kebutaan tersebut. Maka sekarang juga, kalau kamu minta satu lembah ini, kata yang buta, ambil aja. Apa yang kamu tidak suka tinggalin, yang kamu suka ambil aja sebanyak-banyaknya, kata yang buta. Apa kata malaikat coba? Sesungguhnya dua temanmu itu diuji oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Sedangkan dirimu, kata Allah, Allah merahmatimu, Allah memberkahi dirimu dan harta-hartamu. Jagalah hartamu ini, kata malaikat tersebut. Lalu laki-laki ini tidak jadi mengambilnya, Bapak Ibu. Akhirnya yang benar-benar kaya itu adalah yang buta. Kenapa dia kaya? Kenapa dia diberkahi? Kenapa hartanya berkah? Karena dia bersyukur, dia mau apa Bapak Ibu menginfakkan hartanya. Karena dia tahu diri dulunya sebagai orang yang buta dan nggak punya harta katanya. Makanya Allah meridhoi dia, Allah merahmati dia, Allah memberikan keberkahan dalam hartanya. Ini sebenarnya jangan sampai yang tadinya kita untung malah jadi buntung, Bapak Ibu. Yang tadinya untung malah jadi bangkrut kitanya. Disebabkan oleh apa? Kitanya tidak bersyukur. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang punya harta banyak, jangan kufur. Silahkan sedekah-sedekah. Kan kata saya kemarin juga Bapak Ibu ya, mumpung kita belum benar-benar jadi orang yang kaya, tidak ada di antara kita di sini yang punya unta satu lembah. Tidak ada orang yang punya sapi satu lembah, Bapak Ibu. Tidak ada yang punya kambing satu lembah. Sebelum kita punya demikian, belajarlah sedekah dari sekarang. Saya ulang pertanyaannya. Ibu kalau punya uang 50.000, mau nggak ngasih orang 10.000? Mau kan? Ibu punya uang 1 triliun, mau nggak ngasih uang 100 juta ke orang? Enggak. Makanya mumpung benar-benar belum jadi benar-benar yang kaya, sedekah dari sekarang Bapak Ibu. Padahal nilainya adalah ketika orang kaya bersedekah dengan orang yang miskin bersedekah, lebih banyak pahala orang yang miskin bersedekah daripada orang kaya yang bersedekah. Gitu ya Pak Ibu ya. Yang tadi contohnya, Ayah punya uang 50.000, nggak apa-apa, ada 10.000 doang, kasih ke orang 10.000. Giliran ibu punya uang 1 triliun, kenapa berat memberikan orang 100 juta? Padahal sama-sama 10% kan? Itu dia makanya fitnah kita sekarang. Sekali lagi, mumpung belum benar-benar kaya, silahkan sedekah dari sekarang. Gampang sekarang mah 50.000. Alhamdulillah ya. Ibu punya uang 1 juta,
masih bisa loh memberikan orang 50.000, masih bisa kan Bapak Ibu ya. Ibu uang punya 1 juta masih gampang memberikan orang 50.000, tapi kalau sudah 1 triliun susah ngasih orang 100 juta, susah Bapak Ibu. Jadi sekarang mah dari sekarang aja mulai latihan sedekah ya. Dengan demikian ketika kita bersedekah tersebut, kita tidak kufur, kita tidak pelit, Allah akan memberkahi harta kita. Harta bakal semakin banyak terus Bapak Ibu ya, gitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lanjut sekarang Ibu Nunung, ini pendek, silahkan dibaca. Ini ya Bapak Ibu yang sudah saya jelasin kemarin, inilah dia hadisnya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan orang yang senantiasa mengingat kematian. Justru orang yang lemah adalah orang yang dia kemakan oleh hawa nafsunya, dia mengedepankan hawa nafsunya, dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Itulah sebenarnya orang yang lemah. Orang yang kuat yang bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan yang ototnya gede, yang bisa ngangkat 100 kilo, 200 kilo, bukan. Hakikatnya orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan apalagi ya, keimanan itu bukan berandai-andai yang banyak, berhias-hias, bukan Bapak Ibu. Akan tetapi keimanan itu apa yang tertancap dalam hati kita. Itulah yang dinamakan dengan keimanan. Bukan berarti orang misalkan, oh iman mah yang berhias-hias, bukan. Sebenarnya orang yang iman, dikatakan iman itu adalah apa yang tertancap di dalam hatinya, lalu kemudian dia amalkan melalui perbuatan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Ibu Iin satu lagi. Masya Allah. Di antara yang membedakan keislaman dan keimanan seseorang itu adalah mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya tinggalkan. Ibu sudah Islam, saya juga Islam. Ibu beriman, saya juga beriman. Apa kira-kira yang membedakan kita ini? Nah, kata para ulama, yang membedakan kita adalah seseorang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan untuk di akhirat. Kalau dia bisa meninggalkan hal demikian, inilah sebagai pembeda. Ibu sholat, saya juga sholat. Tapi kan terkadang sesama-sama sholat ini ada yang nimbrung ya, ada yang nimbrung ngegosip, membicarakan keburukan orang. Ibu juga ikut nimbrung. Sedangkan yang satu lagi, nggak jadi, dia ke kiri jadinya, atau dia memisahkan diri. Nah, ini yang membedakan ya antara orang-orang yang beriman dan mengaku dirinya Islam itu. Oleh karenanya Bapak Ibu ya, orang yang baik, seorang Islam, penganut Islam, orang beriman yang baik adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini juga kita sudah bahas pada hadis Arba'in Nawawi. Sudah ya? Silakan Ibu Oom dibaca, Ibu Ois dibaca hadis selanjutnya. Orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang paling bertakwa." Para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim." Para sahabat berkata, "Bukan hal itu yang kami tanyakan." Rasulullah SAW balik bertanya, "Apakah yang kalian tanyakan itu berkenaan dengan keturunan Arab yang baik? Kalau demikian, maka orang yang mulia adalah orang Arab yang paling baik budi. Baik budi pekertinya di zaman jahiliyah dan baik pula budi pekertinya ketika Islam dan mereka memahami agama Islam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, Bapak Ibu ini harus diperhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandang kepada manusia dari segi nasabnya. Nggak pernah Bapak Ibu, Allah nggak pernah memandang kemuliaan seseorang dari segi nasab, dari segi keturunan. Jadi ibu jangan bangga. Masih banyak yang kita lihat orang-orang itu kalau salaman sama dia gini terus ya Bapak Ibu.
Padahal yang salaman itu orang tua Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, tidak beriman di antara kalian bagi yang muda yang tidak menghormati yang lebih tua darinya, bagi orang tua yang tidak menyayangi anak-anak muda. Kan banyak kita lihat Bu, mau sambil ngerokok nih, sambil merokok. Kiai ini nasabnya kan bagus, bapak-bapaknya kiai, bapaknya ini sambil ngerokok, ada yang salaman, nggak dilihat Bapak Ibu. Orang tua salaman, mencium tangannya loh Bapak Ibu, sambil ngerokok aja dia melihatnya kemana-mana. Ingat Bapak Ibu ya, Allah tidak melihat hal yang demikian. Allah tidak melihat nasabmu, enggak. Allah tidak melihat keturunanmu, tidak. Apa yang Allah lihat? Allah lihat bagaimana ketakwaanmu. Oleh karenanya Islam Bapak Ibu, makanya banyak yang ditentang oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu karena apa? Islam menyamaratakan orang, kedudukannya sama di depan Allah kecuali takwanya. Allah tidak melihat ibu itu pendek, Allah tidak melihat ibu itu tinggi, mau hitam, mau putih, mau cantik, mau tidak cantik, Allah tidak melihat itu. Akan tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan dan hati kita. Itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jangan bangga kepada keturunan, nasab, jangan. Kan banyak ibu terkadang Bu, dulu ya tetangga teh Bapak Ibu, Masya Allah, dia sangat disegani. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, woi, si anak ini sudah dibuang gitu saja, sudah tidak disegani lagi, bahkan dibully bahkan Bapak Ibu. Itu karena apa? Orang melihat anak ini karena bapaknya. Jadi si anak ini harusnya diajarkan skill, diajarkan kemampuan, diajarkan ilmu supaya dia lebih mulia nantinya. Ingat, silahkan dilanjut hadisnya Bu Yumas. Kemudian Allah mengawasi apa yang kalian lakukan. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Dengan bicara tentang hal itu adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Artinya Bapak Ibu, indah memang dunia teh. Maka pasti mata itu akan tertarik kan? Mata itu melihat. Pertama dunia kata Rasulullah. Yang kedua wanita. Wanita ini jadi fitnah pertama bagi, ini dia ya disebutkan di hadis ini. Fitnah pertama itu yang wanita, terutama buat laki-laki. Makanya perhiasan itu disebut juga adalah wanita. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha. Contoh Bapak Ibu, amin, mudah-mudahan contoh ya. Bu Imas kan katanya mau contoh tadi. Bu Imas punya perhiasan 1 kilo. Apakah disimpan di luar atau disimpan di kotak? Disimpan di kotak, digembok kan? Itu perhiasan. Pun juga perempuan, jangan ditampakkan semuanya, harusnya ditutup. Kemarin saya sudah jelaskan ya, hal yang dianggap sepele oleh orang, padahal zaman Rasulullah itu hal yang besar. Apa? Tidak pakai kaos kaki, itu teh aurat, dianggap kecil sekarang mah. Apalagi segini pakaian, Masya Allah, di atas lutut, makanya pakainya kan you can see. You can see itu bahasa Inggris Bapak Ibu. You, kamu, can, bisa, see, lihat, silakan dilihat gitu. Maka buat laki-laki mah Masya Allah fitnah luar biasa tuh Bapak Ibu. Kalau lihat laki-laki yang seperti itu Bapak Ibu, laki-laki melihat perempuan seperti itu, lupa sama istrinya nanti teh. Tapi ketika sudah lihat istrinya di rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri bau bawangnya, dasar itu terus yang dipakai teh. Lihat yang di luar Bapak Ibu, makanya fitnah teh luar biasa Bapak Ibu ya. Hati-hatilah yang demikian Bapak Ibu ya. Kenapa dikatakan perempuan itu fitnah? Lihat atau zaman sekarang Bapak Ibu, yang kerja laki-laki sama perempuan sama, pulang laki-laki sama perempuan berbarengan, padahal sudah suami istri.
berbarengan sama orang, berbarengan sama teman kerjanya. Dianggap apa? Sudah biasa. Hati-hati, ibu setan mah bisa mengambil, mencuri dari segala penjuru Bapak Ibu. Sehingga kita bisa terjerumus di dalamnya. Bisa jadi kita anggap biasa dulu. Akhirnya kan lama-lama perempuan ini suaranya dibagus-bagusin, sikapnya, masya Allah, dibaik-baikin. Akhirnya laki-laki tertarik, dan laki-laki ini ketika dia pulang dari rumah, ibu-ibu marah ke suami. Akhirnya suami lebih betah di kantor karena melihat perempuan di sana lebih ramah daripada di rumah. Itulah fitnahnya perempuan, Bapak Ibu. Oleh karenanya kan, kemarin saya sudah jelasin, pada dasarnya perempuan itu tidak diperbolehkan bekerja di rumah perempuan, Bapak Ibu. Karena perempuan itu adalah perhiasan. Tidak boleh dilihat oleh semua orang. Tapi sekarang di mana Bapak Ibu faktanya? Perhiasan, yang namanya perhiasan kan pasti kita sembunyikan Bapak Ibu. Kita nggak berani orang-orang itu melihat. Nanti kan dicuri. Makanya kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain kepada perempuan. Perempuan fitnah yang luar biasa buat laki-laki. Tapi mudah-mudahan ya Bapak Ibu, tapi kalau misalkan kita ngikuti arahan Bapak Ibu, insya Allah fitnah-fitnah tersebut bisa diminimalisir. Nah gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan Ibu Tuti sekarang ya dibaca. Masya Allah. Nah ini dia Bu, makanya kata saya juga, selain berdoa pakai bahasa Arab, kalau bisa lebih baiknya Ibu paham juga terjemahannya. Kan sering ini kita dengar ya Allah, Bapak Ibu ya, Allahumma inni as'alukal huda. Kan suka kita dengar wat-tuqa wal afa wal ghina. Ini kita sering kan kita bilang amin, amin, amin. Tapi kita tidak tahu artinya. Disebutkan di sini bahwa ya Allah, Rasulullah ini Bapak Ibu, Rasulullah meminta, padahal Rasulullah kurang apa? Coba, enggak ada kurangnya. Ya, hati beliau udah merasa cukup, dan kita mah enggak pernah merasa cukup. Ya Allah, kata Rasulullah Bapak Ibu, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, petunjuk, ketakwaan, kesucian diri. Siapa yang lebih bertakwa daripada Rasulullah? Tapi Rasulullah tetap minta Bapak Ibu, minta ketakwaan, minta kesucian diri dan kekayaan. Kekayaan di sini maksudnya adalah merasa cukup. Itu Bapak Ibu. Ya, makanya di sini disebutkan bahwa merasa cukup dari sesuatu selain Allah. Yakni ia merasa cukup dari makhluk di mana seorang tidak membutuhkan sesuatu pun selain darinya. Maksudnya selain dari Tuhannya. Makanya ya kemarin saya sudah bilang juga, saya sudah jelaskan, orang yang kaya yang sebenarnya adalah orang yang merasa cukup. Tapi kalau ibu misalkan kita ini misalkan harta sudah banyak, uang sudah banyak, rumah sudah banyak, sudah gede lagi rumahnya, tapi belum pernah merasa cukup, berarti kita belum kaya. Ya itu dia Bapak Ibu. Makanya orang kaya sesungguhnya adalah orang yang merasa cukup. Yang bersyukur pasti itu orang kaya. Gitu ya Bapak Ibu.